Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, topiknya masih melanjutkan pembahasan kemarin yang baru saya cuil. Waktu ditanya topiknya apa Ustaz? Ya, pribadi mukmin muslim muhsin part 2. Dan itu sinetron aja ya Pak. Kita juga punya part 2 nanti sampai part berapa. Rasulullah dalam salah satu sabdanya mengajarkan sebuah doa kepada kita, Allahumma rzuqni imanan shadiqan yubashiru bihi qalbi. Ya Allah, berikan aku, kami boleh keimanan yang memang benar-benar jujur, yang membahagiakan hatiku. Asik betul. Dan doa itu dibaca setelah sholat fajar atau sholat qobliyah subuh. Ini doanya panjang kalau sholat qobliyah subuh. Saking panjangnya kadang Rasulullah memulai sholatnya itu sudah mulai agak remem, tidak gelap gulita gitu. Itu seperti itu. Alhamdulillah jamaah Islam doa qobliyah subuhnya juga panjang-panjang. Serta ngantuk-ngantuk jadi maksudnya. Tutup ya, sama kayak saya. Terus Rasulullah itu juga gitu. Kalau sholat subuh mungkin seperti kemarin ya sudah saya sampaikan. Rakaat pertamanya surat Al-Baqarah, rakaat keduanya surat Al-Imran. Kadang-kadang beliau rakaat pertamanya surat An-Nisa, dilanjutkan rakaat keduanya surat Al-Maidah. Rata-rata di atas 100 ayat. Alhamdulillah, Al-Islam juga begitu. Buyar nih, kasih itu sembahyang kabeh. Yang istimewa adalah rukuk dan sujud beliau. Karena rukuk dan sujud beliau itu sepanjang atau selama berdirinya. Kalau berdirinya membaca 100 ayat, rukuk dan sujudnya selama itu. Kalau 100 ayat itu dibaca, itu baca 20 menit, seandainya begitu, maka rukuknya 20 menit, sujudnya dua-duanya juga 20 menit. Makanya sekali lagi nggak bosan-bosan, mungkin ini terulang dan terulang, ingatkan kita supaya bagaimana sih ibadah kita ini gitu ya. Kalau kaki beliau bengkak itu memang seperti itu kondisinya. Kalau telapak kaki beliau pecah-pecah itu seperti itu sifat sholatnya. Dan mudah-mudahan kayaknya kita mendekati begitu. Sering kaki kita bengkak, tapi bukan karena sujud dan rukuk, karena rasa murah, lali mana kacang atau jeroan. Yes. Nah, ini berhubungan sekali dengan kemarin. Kalau kita sudah berbicara tentang pribadi mukmin, iman kepada Allah itu memberikan rasa tenang, ya kan? Dan kemarin kan bicaranya begitu. Sudahkah kita dengan keyakinan dan keimanan itu merasa tenang? Ibadahnya menenangkan, betul. Jadi kalau sudah masuk masjid itu tenang. Kalau sudah jadi gitu, malah bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir kita itu tenang, bukan zikir yang diuber-uberutan, bukan. Zikirnya pas ditagih dong. Mending lah kok Gusti Allah didikte. Mending lah karepku. Aku sing ngekeki rezeki kan gitu ya. Nah, kita yakin enggak begitu? Bahwa Allah nggak mungkin bleset, Allah nggak mungkin salah. Allah itu maha tahu. Kasarnya ngomong nek kita ngomong ya Allah, anakku ya Allah, anakmu tuwekku, kan gitu. Ya Allah, podir. Sadar nggak kita? Kadang-kadang waktu kita
mengungkapkan keimanan kepada Allah itu sebenarnya kita nggak sopan. Kita ini kadang-kadang kemeru, kadang-kadang kita ini kemelinti. Maksudnya gitu, kemelinti ya ini. Kadang-kadang gitu kita ini. Nggak seperti Allah dan para ada nggak seperti Rasulullah dan para sahabat yang begitu sopan menjaga tata keramanya kepada Allah. Karena apa? Yakin kepada Allah. Allah itu Rahman, Allah Rahim, Allah Sami', Allah Basir, Allah Aziz, Allah Hakim. Ini cuma dibuat pujian dan Asmaul Husna, tapi betul-betul merasuk ke dalam jiwa ini, sehingga itu tadi sifat pertama orang yang yakin kepada Allah, karakternya adalah tenang. Kena musibah, tenang. Apa kalau kena musibah? Kemarin pelajarannya Alhamdulillah. Kenapa? Tak mungkin salah Gusti Allah. Sudah matilah itu. Nenek musibah, kawin mau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tapi innalillahi wa beogo murid-murid nesu. Ya. Kagetnya itu karena sesuatu yang tidak menyenangkan diri kita. Ayo jujur-jujuran. Nggih boten? Nggih. Nggih. Ya. Harusnya kita ridho. Iya ya Allah, jenengan yang betul-betul maha menghendaki segalanya. Dan saya percaya kehendakmu tidak mungkin beleset satu cemil pun. Gitu. Baru innalillahnya itu innalillahnya orang sadar. Bukan innalillahi wong kaget. Seje innalillahi wong kaget wong sadar itu seje. Innalillahi wong kaget itu protes. Gak salah kan? Kok anakku sih dicukup? Gak salah kan? Kok pekerjaanku sih dicukup? Gak salah kan? Kan ngono, protes. Tapi innalillahnya orang yang sadar, sadar betul. Allah sedang memperhatikan dia. Allah sedang memberikan kehendak terbaik buat dirinya. Makanya dia bilang, ya Allah, sungguh kami milikmu dan sungguh kami akan kembali kepadamu. Sadar. Dengan begitu apa? Tenang. Tapi ini kadang-kadang waktu kecil-kecil Pak, mari ngomongin biasanya mau diuji aku ini dia dealing sampai salah satu pembimbingnya tadi omonganmu tadi aku langsung di tes sampai bisa ngomong soal sabar, ngomong diuji sabar, ngomong lagi rito bisa aku diuji dari itu. Tapi nggak apa-apa, nanti kan bisa Allah senang. Kalau bisa Allah senang itu kan begitu. Saya punya murid namanya kebetulan Arif sama dengan nama saya senang sama dia. Saking senangnya sama dia, mau saya jodohkan sama keponakan saya, kakak saya yang berlaku. Senang saya dengan cara apa? Dia lebih sering saya kasih soal. Ya, baca lagi. Coba harapan ini, terjemahan ini. Kebetulan saya salah satu yang saya berikan pelajaran di pondok dari bahasa Arab. Coba terjemahan ini. Saya ingin bahasa Arab ini dengan bahasamu. Gitu. Gusti Allah kalau senang sama seseorang itu memang seperti itu, dikasih soal, tapi kita tidak disuruh mengerjakan matematika, tidak disuruh mengerjakan soal bahasa, tapi disuruh mengerjakan soal kehidupan. Tapi kenapa kok kita kadang-kadang protes? Ya, kan gitu. Ini turun kemudian iman berikutnya, iman kepada malaikat kan gitu. Ya, gitu. Idza ahabballahu 'abdan, ya Allah, siap. Jika Allah mencintai hamba
Siap? Ibtalahu, Allah akan uji dia. Allah akan kita enggak ya kadang-kadang menerima keadaan itu dengan tidak ridho gitu ya. Nah itu karakter pertama. Sekarang kita masuk ke karakter kedua. Kenapa kok kita urutkan begitu ya? Karena memang harusnya seperti itu. Iman yang berikutnya, kalau kemarin saya menyebutkan urutan keimanannya kan di surah Al-Baqarah 177 ya. Sebenarnya kalau di 177 itu urutannya tidak iman kepada malaikat dulu enggak, tapi iman kepada hari akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Enggak ada kotak-kotak. Gitu ya. Tapi kalau di hadis itu urutannya sebagaimana yang kita hafalkan. Iman kepada Allah, malaikat, kitab dan seterusnya begitu. Terserah monggo mau diambil dari hadis mau diambil dari ayat, monggo. Saya coba mungkin kalau dari yang hafalannya anak-anak kan kita sudah sangat paham gitu ya. Kita coba ngambil yang dari surah Al-Baqarah 177 aja coba ya. Dan ini sebenarnya pernah saya sampaikan, tapi kita coba ulang sedikit untuk menumbuhkan karakter mukminnya gitu ya. Yang berikutnya iman kepada hari akhir. Kalau di sini di surah Al-Baqarah, kenapa kok mari iman kepada Allah langsung iman kepada hari akhir? Ini kalau muncul ambek bongkotan, kalau awal dan akhir. Iman kepada Allah adalah pembukanya, iman kepada hari akhir itu penutupnya. Jadi ceritanya ini, jenengan tetap dalam keadaan seperti ini, taat melakukan ibadah, gak beleset, gak mencoba terus orang bermaksiat, itu karena sampai iman kepada hari akhir. Kenapa? Salah satu naluri kita adalah takut, naluri ya. Karena balawanakum bisyai'in minal khauf, pasti kami akan uji kamu yang dengan khauf, takut itu pasti. Sama sebagaimana Allah juga memberi kita rasa senang. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Syahwat itu kesenangan gitu. Itu naluri manusia. Manusia itu takut. Ya. Cuma takutnya itu kadang-kadang takut otomatis, obat kuman. Ya. Kayak awak dhewe takut lombok, takut disentuh dibaleni gitu ya. Untung bungkus gak koyo wingi rawon. Guyon siapa sih? Ya. Jadi kita kadang-kadang begitu, takutnya itu takut yang kadang-kadang relatif. Tapi kalau sudah ditaruh nang akhirat, imannya itu hari akhir, mentok wis. Kenapa kan itu? Kenapa kok bisa mentok begitu? Ini kan yaumul jaza, hari pembalasan, ya kan? Sebagaimana ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Mu'adz bin Jabal, ayat yang paling menyenangkan dan ayat yang paling menakutkan. Apa itu ayat yang paling menyenangkan dan ayat yang paling menakutkan? Itu surat Al-Zalzalah itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jawabannya begitu. Kenapa kok begitu? Karena sadar kita cukup kebaikan. Mithqala dzarrah itu ukuran paling cilik. Kebaikan apa sih jenengan kebaikannya? Cukup bungkus itu gede. Sebut terus marah ini aku yang gede masih mereknya sama kan? Kata Rasulullah apa? Iman itu 77 cabang. Yang paling cilik adalah menyingkirkan halangan dari jalan. Namanya semua. Kadang-kadang ono kerikil ono wae wajar aja gitu ya. Harusnya kan diklik, udah gimana caranya supaya
nyandungi kondone. Itu kan karena sebuah keyakinan bahwa amal yang begitu kecil itu tetap dinilai sama Allah. Kan hubungannya tadi iman kepada Allah. Dan itu nanti kita akan temukan nyarohu, bahasanya kan nyaroh itu sebenarnya kita wakaf, kita istilahnya matikan karena wakaf ini. Nyarohu, dia akan mendapatkan dan tahu bahasanya di hadapan Allah itu pasti benar, nggak mungkin meleset. Makanya itu ayat yang paling menggembirakan. Kenapa? Untuk menjadi orang kaya raya nanti di akhirat nggak harus dengan nyumbang paling akeh mbak ini. Loh, bingingannya mari ngomongin mbak ini dikebosin kan? Jangan terus orang sampai merasa nggak berperan di masjid ini. Maksud saya begitu, ya. Kalau memang dengan ketepaan diparingi kelebihan rezeki, gunakan itu. Kok, aduh, kamu nggak punya rezeki, kamu melo-melo alisan, nggak usah deh. Nah, memang khairan misqala dzarratin khairan tadi. Memang khairan itu hanya uang. Sampai bisa ilmu, ajar dan sebagainya. Aku gak pintar, gak suki. Sampai duitnya apa? Duit kesempatan. Ngaji, nonton masjid, gak bisa. Itu kontribusi kan? Kan gitu. Bukan gak pilih terus orang nyekel sapu, nyekel pel, gak ngono. Wes gak nyumbang, gak muruk. Dok gini, jadi ngomongnya ngetrek gitu. Terus mau lo kayak ngerusuhi pisang, aduh, selentik buyar, oh gak buyar, ambiar kan, generasi ambiar saya, jadi di kebun, nah gitu. Iman kepada hari akhir itu menumbuhkan itu. Kalau bahasa saya menumbuhkan responsibility. What is the meaning of responsibility, boy? Apa arti responsibility? Tanggung jawab. Bahwa setiap ucap, setiap pandangan, setiap pendengaran, setiap pemberian, setiap langkah kaki akan kita bertanggung jawabkan di sana. Terus iman yang bagaimana? Jangan bayangkan coba, dia akan menjadi pribadi yang betul-betul luar biasa. Dia nggak bakalan ngomong elek, dia nggak bakalan merasani orang. Dia nggak bakalan menghina dan memaki, ya kan? Dia tahu ini dipertanggungjawabkan ini. Dia nggak bakalan ngintip, ya kan? Kemarin saya bacakan hadis di masjid. Ini Indonesia ini Al-Iqra. Salah satu doa sujud, iya, doa sujud. Jadi kita tidak hanya subhanarabbiyal a'la doa sujud itu, ada yang subhanallah rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, enggak loro tok iku make. Salah satunya adalah kalimat yang saya ingat kemarin tuh, ya kan, apa namanya, kalimatnya apa, tapi artinya di terakhir itu ini, sebagaimana engkau terima taubatnya Nabi Dawud alaihissalam. Kalimat doa di sujud itu begitu. Saya cuma depannya Allah titik, nggak pernah kita dengar, mungkin barangkali nggak juga pernah kita lakukan. Makanya jangan sok genit dan sok GR hanya gara-gara Allah subhanarabbiyal a'la, subhanallah rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, pengajian. Iyalah ngaji di situ nutok, ternyata ngopi nih kurang atau ya dungone akeh. Nek buka hati itu dungone akeh. Dudu mek loro tok iku. Maka jangan keplot-keplot ya. Kayak yo ya. Sama saya tak butuh sampean. Nutok lah. Ayo buka kita mana? Nah gitu. Jadi kenapa kok di situ ada sebagaimana kau terima taubatnya Nabi Dawud gitu ya. Ini bukan soal hubungannya dengan Rajab, enggak. Ada itu. Soalnya Imam Nawawi coba bayangin, mau satu sama ngeremen Imam Nawawi, ya, yang menyusun juga Riyadhus Shalihin yang biasa kita kaji. Di antara masterpiece-nya adalah selain Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, yang paling kiri Arba'in
Bisa apa nggak? 10 itu apa? Muhadits itu atau 1000. Nah, itu apa loh? Dia baik menang 10 apa mulai biar. Dulu kalau saya tes-tesan depan, nggak usah ke depan yai, sorry, depan bapak saya kalau mau kata Al-Quran gitu. Selain setoran hafalan, dan juga setoran hadis begitu. Minimal harus hafal, nggak lulus ya cuma kayak sana. Nah, tadi balik ke situ. Kenapa kok Nabi Dawud? Nabi Dawud itu tahu dosa pisan, dosa makanya. Nabi Dawud kitabnya apa? Zabur. Ya, mukjizat beliau apa? Kalau baca Zabur itu angin gebes langsung sini, air deras langsung kericik, itu mukjizatnya. Gitu. Manuk Ibrahim langsung mencrot. Gitu. Nek wong Melayu tetap Melayu ya. Wallahu a'lam. Pokoknya nggak ada yang nggak tersempurna dengan suara Nabi Dawud, terpesona maksudnya, tersempurna. Ya, itu karena apa namanya istimewanya Nabi Dawud ya, dari beliau kan putra dari Nabi Sulaiman. Dawud Sulaiman ini ya. Jadi begitu. Yes. Suatu saat pas beliau, ceritanya sudah masyhur ya. Cuma kenapa kok saya kemarin terangkan, kenapa kok di doa sujud itu ada seperti kalimat taubatnya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu salah satu contoh pertaubatan yang luar biasa. Kalau Nabi Adam membaca Rabbana zalamna anfusana kayak gitu ya. Kalau Nabi Yunus kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin misalnya gitu. Nabi Dawud kan kita jarang tahu gitu ya. Nah itu ternyata riwayatnya sahih itu. Ini pas maca Zabur ono burung merpati waktu itu digambarkan warnanya putih itu miber bodoh. Gak terus mau mencok padahal beliau sedang baca Zabur sebagai seorang manusia biasa. Beliau apa istilahnya itu? Terpancing. Kasarnya ini dulu. Kok gak mempan kemana ini? Padahal biasanya aku coba. Ini kan berarti ada akunnya, bukan lagi. Nah ini gambaran Nabi juga seorang manusia, tapi tetap kesalahan seorang Nabi itu bukan sesuatu yang sampai dosa yang menurunkan martabatnya sebagai seorang Nabi. Ini gambaran betul jadi muatan diceritakan, masya Allah pokoknya bujurnya agak jauh 100 jurnalis kalau ditawarin mulai waduh jadi pengajian aliran sesat jadi ibu waduh. Nah tapi istri yang memberikan keturunan itu istri yang ini nantinya. Nah ceritanya Nabi begitu. Manuk ini gak bermencro, malah bodoh Nabi Dawud, dan Nabi Dawud tergelitik nafsunya untuk mengejar burung ini. Jadi di sana ini kan saya ngomong manuk, no, kan itu apa sih? Nah katanya ngonoan, itu kejar. Ternyata manuk ini membawa beliau ke tepi sungai. Landor pun itu sangat batang, lem, mau mak jelek, ketok. Wah, itu ada sih, tak sensor. Kelihatan seorang perempuan sedang mandi. Saat itu langsung astagfirullahaladzim. Nabi Dawud langsung balik kanan pulang. Ya jamaah Islam sama balik kanan pulang, tapi juga HP. Rekam kacau. Nabi Dawud saat itu langsung mohon ampun betul-betul dengan derai air mata akhirnya. Beliau menggurat itu untuk mentato ya. Kalau bahasanya cuma menggurat, di situ ada bukan menulis, menggurat dengan pisau. Tangan beliau ini ditulis Al-Ashi. Ditulis begitu. Apa maksud? Tukang maksiat. Dosanya di sana.
pisan itu ditulis itu kan maksiat. Nek wis ibadahe rada kendel iki tangane didelok langsung sujud sampai nangis-nangis. Dan itu dilakukan beliau selama 40 tahun. Dosa situk do awak dhewe bendino dosa gak tau nangis. Aduh ampun. Ayo coba bapak-bapak ayo ngomong sedino gak tau delok fufu sampai yang lain-lainnya. Jadi Ustadz yang viral di YouTube, perempuan jaga dong akhlak kalian ya. Kami susah-susah jaga mata, kalian gentayangan gitu. Sampai berumutan. Bagaimana kita sudah misalnya sholat dan sebagainya, baru 5 menit di jalan habis pahala amal kami. Saya ini langsung ya coba sampai ketemu dulu enak pasar senggol aja coba. Gila, santai ajaran sampean aja coba. Kok gini sih belum mundur dan sebagainya. Seperti itu. Apa mana aku coba embongas. Astagfirullahaladzim. Gak didelok aku dok jalan, didelok iku dari kaya ayo. Gak didelok preman, didelok haram. Ngono ya segini. Jujur-jujuran. Nah, orang yang beriman kepada hari akhir karakternya nggak berani gitu, nggak berani Pak. Itu sama kayak misalnya maaf ya, ini saya kembangkan dari beberapa kasus ini soal karakter itu berarti personality, kepribadian gitu. Benar kita pribadinya seorang mukmin, mukmin dong ngomong ya, soalnya nggak iso. Tapi kalau nggak dibuktikan dengan karakter, gimana kita bisa memiliki pribadi seorang mukmin kan gitu? Ini kasus gampang-gampang aja. Bu tak dukung bu, mana bocor, jadi masna, nanti Pak masna keluar. Masna wasulat sabarubah. Apa layak dari bu masna jadi tak nyanda. Wah, betul men. Iya, masna itu lagi mana? Luru, surat saya itu telu. Ya rubah itu apa ini ya. Makna oh bener apa hari 1 RI 2 ya rukun sebutan RI 1 RI 2 ya bojo siji ya bojo loro lho maksudnya bojo pertama ya bojo nom terus ya apa kebanyakan gak nurut RI 1 tak jono ya lah, kenapa? Lah, kami ini Pak, ini dan sebagainya. Saya bilang gini, aduh, cetek itu. Lah kok urusan ini, kok udine mbek, bojo. Ngomong iman kepada Allah dan hari akhir, kayamu bro. Nek wong lanang temenan iki wong jamaah Islam. Nek cari rapi mana sih sampai tepi pun, wong wedok itu pertama kali. Oh, jok selintutan loh, nguri, kok nek keponangan nih. Aduh, gaya tok namanya gue. Sampai gak kedinan Gusti Allah niku, kedinan bojo sampai niku. Alah, bel-bel sampai. Wis. Nah, orang yang iman kepada hari akhir gak bakalan berani walaupun sekedar chatting mesra. Winane ndok kongangan tak sebutno. Ada cerita, ada jamaah pengajian saya yang terobsesi ke saya. Sampai ngomong jamaah itu beloi setan. Sampai ngomong terobsesi itu sampai gak salah lah. Lupa nih kalau terobsesi saya setuju. Saya bawa HP masih ada dan tak balas sama sekali. Terobsesi teman. Lah persoalannya bukan aku tipe bojoku gak tak wocon iki lho wocon jadi sampai enggak curiga apa-apa. Saya enggak pakai gitu-gituan, enggak pakai rahasia-rahasia. Kalau perlu sampai istri saya lo bilang, nek sampean karep engko aku sing njaluk. Gitu ya Pak. Iki lampu hijau, malah ketir-ketir aku niku malah. Engko terus aku sing kita aku sing lambat, tapi terus baru dikepungin berak buat saya.
apa single nasi sudah janda nggak apa-apa mungkin lo ya. Kan halal-halal aja saya ta'aruf untuk atau melanjutkan ke jenjang berikutnya misalnya. Istri saya welcome, seandainya begitu. Ini sahabatnya istri saya, kalau kan tidak itu apa-apa. Misalnya kalau dikatakan, muncul-muncul kita mau tujuh tak? Kan bukti nggak nggak percaya, kan gitu. Memang gitu. Tak buka. Tadi, nah orang sudah punya suami ya. Suaminya gak guyonan, dosen pasca sarjana di salah satu PTN Surabaya. Anaknya apa Al-Quran 50 juz ketika lulus SMP. Kan berarti sebenarnya wanita istimewa, tapi terobsesi saya. Lah kok terus marah-marah? Ya manggil saya ikut-ikutan istri saya manggilnya Abi. Aku rindu kepadamu gitu. Kakak baru bilang aku sayang, aku rindu. Saya bilang gini sama dia, kalau saya balas cat panjenengan Bu, saya dosa. Saya berarti mengkhianati suami jenengan. Loh aku ngomong mulu padahal juga sadar-sadar tetap bulat untuk awak dhewe terlatih. Terus nek jalanan cokon ngelibet itu wis gak mempan awak dhewe wis. Nah, seandainya loh, kamu tadi ngomong apa iya. My style ya. Beda dengan maaf ya, istri saya. Iki mau ngarepe bojoku yang tetep ngomong. Gak bakalan. Iki kalau rekamannya kayak bojoku. Tenang. Iya. Istri saya itu dipertemukan dengan saya not my style. Dia bukan style saya, bukan selera saya. Ya. Saya waktu itu menerima dia karena guru saya memerintahkan begitu. Jadi itu jodohmu. Wis. Saya ngomong boten. Waktu itu ngomong boten saya. Wong saya waktu itu masih punya hubungan dengan orang lain yang saya rencanakan kepingin saya jadikan istri, tapi guru saya delok ini tok. Masuk ke ruang pribadi beliau. Ikut jodoh. Langsung ngomong, waduh, belain nih. Nah, orang ini singkat cerita, orang ini yang terobsesi ini style saya. Tinggi, semampai, bla putih, cantik. Kalau saya nggak takut kepada hari pembalasan, kalau saya nggak takut kepada Allah, misalnya, love you, miss you, cukup loh ini ngerti. Ananda cara apa cakap ini ngerti. Jawaban tuh, menurut maksudnya apa? Oh ya, jawab tuh, kalau cakap tadi kita membalas kan gitu. Apa mana terus terus apa melakukan percakapan saya setuju. Masya Allah, tapi katanya istri saya tak memocong anak oh sampai berhenti nono sembungan. Isinya dumur, wakai, karena tahu ya dia senang itu start ya. Coba saya dijenangi duluan, katanya aku tak senang blojong ya, jadi tidak blojong terus begini. Wallahu a'lam bishawab. Itu iman kepada hari akhir. Memunculkan tanggung jawab bahwa setiap ucap, pandangan, pendengaran, perbuatan apapun, bahkan kalau perlu pikiran itu, kelebatan, bayangan atau apapun itu, ya, makhotor ala qalbi misalnya, apa yang terbersit dalam hati ini loh dipertanggungjawabkan, gitu kan, di dalam dada kita, gitu, sampai segitunya. Dan beraninya kita mempertanggungjawabkan itu. Ngomong iman kepada Allah, tapi terus perbuatannya gak karu-karuan, itu gak iman kepada Allah. Jenenge Pak Bro, khusus. Iku jenenge sampai mengkhianati, maka jenenge maksiat itu apa? Durhaka. Kalau diterjemahkan itu durhaka itu artinya. Berarti kita mendurhakai Allah, mengkhianati keimanan kita sendiri, ngaku beriman tapi meripati pelak-pelok. Pendengarannya masih mendengar hal-hal yang tidak diridhoi.
tangannya masih berbuat hal-hal yang tidak diridhoi, kakinya masih melangkah ke teman-teman yang tidak diridhoi, pikirannya masih memikirkan hal-hal yang tidak diridhoi. Gimana? Bisa kita bilang percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, sedangkan itu semua nanti dipertanggungjawabkan. Banyak melalui sekolah dapatin syarrah, secul apapun perbuatan jelek akan dipertanggungjawabkan, akan mendapatkan balasan, kan begitu. Itu namanya karakter. Luru ya, kok pati kakean bu, itu dikontinue kan? Ya, dua ini yang jaga iman. Dan apa iman? Apa di jalan teknologi situ? Iya terus. Jalan teknologi situ. Ini munculnya memang karakter, bukan cuma amalan Pak Bro, bukan cuma sekedar pengakuan. Kalau cuma sekedar pengakuan, ini si cakep ini bisa lah. Ini kan, ya apa iman apa? Rukun iman apa ini? Apa rukun iman? Ada berapa? 6, ya. 1 iman kepada Allah dan seterusnya. Anak kita tahu lah. Tapi kalau orang dewasa kan karakter, sifatnya, buktinya itu dengan kehidupan sehari-hari kita betul-betul sesuai, ya gitu. Saya anak ngapunten nih, wah ini ngomong model koyok ini saya blegedes, saya bleset. Karena Gusti Allah Pak Bro, yauma idin yasdun nasu, nas, bukan cuma satu tok, bukan cuma sampean tok, semua manusia nanti. Ya, apa? Ashtatan, melok jelas, liurau, a'malahu, melihat perbuatannya. Misalnya, saat yang paling canggih untuk visualisasi itu ada 4D, ya, ada 5D misalnya, ngerti saya? Kan ada 2D, 3D kan gitu ya. 3 dimensi, 4 dimensi, ya. Nek sampean mlebu bioskop sing 4 dimensi, moro-moro koyo-koyo, kayak gitulah. Real betul. Moro-moro nek nabrak nang juran, wah, ngono ya itu. Engko ndok kono mungkin 10 D mungkin. Utawa mungkin 20 D mungkin, saking jelasnya kemampuan teknologinya Gusti Allah. Jarene Kanjeng Nabi gitu ya. Ndak surga itu apa Kanjeng Nabi? Kan pernah ditanyakan waktu Kanjeng Nabi habis Mi'raj, sokeh loh hadisnya, Kak Buyon, ya itu bab khusus tuh di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada bab Mi'raj. Hadis-hadisnya nggak ada yang apa ecek-ecek hadisnya. Hadisnya rata-rata sokeh. Ketika ditanya tentang surga, malah ainul Quran, kalau sana, walau khatra ala qalbi bashar. Saya bayangkan mungkin barangkali kalau dimensi itu mungkin barangkali 100 D. Kenapa? Matamu nggak pernah melihat, telingamu nggak pernah mendengar, bahkan terbersih dalam benakmu pun nggak pernah. Itu berarti canggih banget. Kalau ya seluruh ashtatan liyurau a'malahum, ya apa ya caranya delok besok itu? Bahwa seluruh amal sejak balik sampai kita menghadap kepada Allah itu terlihat jelas. Dan sampai nggak usah menghakimi, menghukumi saya. Kenapa? Kok gitu loh, omonganku blegedes apa enggak? Itu contoh. Jadi seperti itulah kalau ngomong karakter. Tapi kalau ngomong cuma sekedar mari kita beriman kepada Allah, tiap Jumat ini kita bertakwa kepada Allah, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Siapa sih kayak siapa yang mau baik? Iya kan? Terus khotbah maca buku bisa, khotbah maca buku jadi si makmum aku iso tak tak gede, aku nggak tahu gede lah ya. Jenenge nasihat, begini kan khotbah itu salah satu rukunnya kan memang nasihat. Nasihat itu ya coba buku, apa-apa menginspirasi dari ayat atau dari hadis. Tapi sampaikan nasihat dari diri panjenengan sendiri. Makanya kalau saya sih tetap buat konsep iya. Tapi kalau baca buku enggak, baca bukunya di rumah, belajar. Di sini ini nyampaikan nasihat. Makanya saya juga di sini kan harus merong. Kalau kitab iya, yuk baca kitab nggak apa-apa. Karena kitab itu kan isinya banyak nasihatnya ya. Kitabnya para salafus shalihin itu kan begitu. Ya, kitab hadis, kitab tafsir itu baru. Buku terjemahan misalnya.
Ya, katanya ayo belajar. Apa? Oh, jelas ya. Katanya Rasulullah, ojo punya wong Arab lho yo. Nah gitu hadisnya. Ini bukan di Kitabul Hadis An-Nabawiyah. Jangan punya wong Arab lho. Aku iki Arab. Sebenarnya kan Nabi gitu. Quranmu itu Arab. Nah gitu. Engkau bahasamu do akhirat itu bahasa Arab. Makanya kan enggak coba bahasa Arab tuh menang do akhirat tuh ya. Kita udah syukur jadi apa gak tuh. Jadi jawab juga tuh. Yo kan itu syukur kok iso ya. Itu Rasulullah istimewakan bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab. Next suatu saat ya niati bisa bahasa Arab. Nah, sudah 2 karakter itu ya mendekati jamnya. Ya sudah sisa 5 menitan ya, barangkali ada dialog dipersilakan, monggo. Saya sudahi rukun imannya untuk pribadi mukminnya 2 toh. Enggak bisa mau dilanjut rukun iman yang berikutnya nggak apa-apa, kita lanjutkan. Nah, nanti saya tunggu dari panitia nanti mau lanjut topiknya ya, karena bahasanya kalau cuma tak terang sekilas kok gak iso tadi karakter ya, sampai aku memang mesti untuk dijodoh titik dulu iso wong tuwa ada dijodoh ngawur iki wong nang foto ya iki aku tadi kulo koplaan kulo ngene enggak ada dhewe iki jalan ngono dhewe kok titik-titik jelo susu gak sadar-sadar ya tapi dibodoh ini baru sadar ya betul bro. Ya, ayo monggo silakan barangkali saya tanya. Monggo. Iya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya Ustaz terhadap isu-isu yang sekarang Ustaz. Misalkan di Jakarta itu udah pada isu corona Ustaz. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita menyikapi isu-isu seperti isu corona terhadap rukun imam yang kita bahas tadi Ustaz. Soalnya saya nggak bayangkan ya kalau isu corona itu udah masa itu kebayangannya kalau Jakarta tuh misalnya kalau datang gitu kan ya boleh minta ampun manusia gitu. Ini mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Jadi bahasanya kan begini, la yadurru ma'asmi syarril ardi wa bis-sama. Tidak akan bisa memberi bahaya kepada kita baik di langit maupun di bumi kecuali Allah Maha mendengar, disebutkan bisa Maha tahu. Ya, kita juga yakin bahwa tidak ada kehendak sekecil apapun yang tidak diputuskan dengan kemahatauan dan kemahadilan Allah. Misalnya begitu. Banyak nanti hal-hal yang ada hubungannya dengan misalnya isu penyakit, isu musibah, isu apapun. Dalam batin, dalam benak kita sadar betul misalnya kalau sekarang ini Allah berikan musibah dalam bentuk wabah begitu, itu bagian dari kehendak Allah. Bukan dengan ada empati kepada saudara-saudara kita di Tiongkok, saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain. Kita diberi kesempatan saat ini tidak tenang, bukan karena kita lebih baik dari mereka. Mungkin Allah melindungi kita karena satu dan lain hal. Dan kita yakin betul bahwasanya sebagaimana seringkali saya terangkan kalau kenapa dulu di Aceh kena tsunami bukan di Surabaya atau di Gresik, kenapa di Jogja yang kena gempa bukan di Gresik atau bukan di tempat lain, itu Allah kasih kesempatan. Sudah kehendak Allah. Panik enggak, maka harus panik ya, enggak akan lama min ma'aqaita wala mu'ti lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Enggak ada yang bisa menolak apa yang kau kehendaki ya Allah, enggak ada yang bisa memberikan apa yang kau tolak ya Allah, dan enggak ada yang bisa menganulir apapun kehendakmu, kan begitu. Tapi tetap memaksimalkan proteksi diri itu harus, itu sikap. Hati tenang, pikiran jernih, tapi tetap maskeran.
Sama dengan sampean ya, tetap ya yakin kepada Allah, yakin kepada kehendak Allah. Aku coba ke tengah dalan itu berubah sampean. Itu ikhtiar namanya. Sampean tetap melakukan pinggir dalan. Sampean tetap patuhi aturan loh jalan raya. Itu namanya tetap jaga kesehatan. Kenapa orang-orang Muslim di Tiongkok malah seakan-akan anti corona? Ya sampai diviralkan kan itu di video ya. Mereka tetap maaf ya, mungkin normal banget kehidupan mereka, nggak terus panik sebagaimana warga yang lain. Mereka bahkan sholat, membantu berdoa warga saudara-saudaranya sesama warga di sana. Kan gitu ya, lihat ya videonya. Sholat pas waktu di jalan raya sampai di Tirono, ya orang-orang sana yang melihat orang Islam kenapa kok koyok-koyok anti penyakit. Ya memang gitu. Kita 5 kali suruh menyempurnakan. Ya kan? Nggak usah mau makan atau apa, kita betul-betul disuruh menyempurnakan gitu. Nah, kalau sampai betul-betul sempurna, saya biasanya kalau fikih toharo saya jelaskan betul. Ini sampai gak ono ceritanya terus ngono kukune wong Islam kotor, gak ono. Ya. Kotoran yang dibalik kuku itu termasuk menghalangi air. Kalau dalam bab toharo itu termasuk tidak sah nanti toharonya. Lah kok terus ngono nyuwun sewu ya. Wong Islam kok terus ngono-ngono bae ngene-ngene. Ampun nih enak. Kalau ceritane aku gak ketok ya gue. Iki lho kotorane jebolan iki lho. Itu kalau orang Islam mandinya sempurna, toharonya sempurna. Kalau ceritane penyakit. Ya, apalagi dengan keyakinan nih nanti saya viral. Jari ini dok larangan soal ambil misalnya. Air banyak itu larangan justru syai'un kata Rasulullah. Tahurun bila syak. Ini kalau kaidah tentang menjalankan syariat Islam itu dijalankan betul, sehat. Dan kita tetap nggak akan panik. Kenapa Allah yang maha berkehendak? Apalagi Allah sudah janjikan juga. Ya, di Al-Quran itu ada sifatnya, ada obatnya. Kalaupun misalnya kita belum sampai menyentuh kebacaan Al-Quran sebagai obat misalnya, Allah janjikan juga setiap ikul lidain dawa, setiap penyakit itu ada obatnya dan sebagainya. Insya Allah tenang. Dengan wudhu rontok semua dosa-dosa kita, dengan mandi besarnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah masuk melaksanakan ibadah orang ibu-ibu itu jihad, bapak-bapak itu juga seperti perang fisabilillah. Dimakan oleh jari ini arek-arek mau Jumat di pleset menanggung wayai bener ya, ibu ibadah, masya Allah ya, mau mandi, mandinya kan sempurna betul. Saya kalau menerangkan mandi besar itu, ngapunten ya, ini tetap persoalannya tentang kesehatan loh ya, bukan soal itu, ngapunten. Kan salah satu istilahnya yang kena papar itu kan nggak cuma kulit dan lain sebagainya. Bisa jadi terus virus itu bisa ke sini. Makanya kalau orang-orang BNN kan ngeceknya dari rambut, kalau nggak dari seni, dari air seni, air kencing, gitu ya. Ini nempel di sini. DNA juga bisa dari rambut kan gitu. Misalnya yang gitu, rambutnya, kulit kepalanya, lubang-lubang telinganya, lubang hidung sampai tulang rawan, rongga mulut sampai batas tenggorokan. Itu kan bagian luar tubuh semua yang wajib dibasuh. Dan ternyata corona kan nggak boleh rongga mulut kering, salah satunya kan gitu. Makanya kalau Rasulullah kan gampang, ciri khasnya apa? Kalau ini sudah berubah langsung siwakan. Siwak itu anti oksidan luar biasa itu, kayu siwak itu kan gitu, nggak pernah mulutnya berbau. Kalau bau itu apa sih? Berarti ada bakteri kan gitu aja. So simple, kesehatan sandingan aja. Rasulullah nggak jelas noy sampai segitu. Rasulullah jelas noy simpel, gitu ya. Tentunya pas ya. Kurang 1 menit. Jadi gitu, Rasulullah jelas noy kan. Wes, kalau Rasulullah kan cuma gini aja. Kalau mau wudhu basuh tangan, terus sempurnakan basuh wajah, sempurnakan basuh tangannya, kepala, kaki.
dan sebagainya gitu. Nggak pakai penjelasan itu akan menyehatkan kamu, enggak. Tapi lakukan itu dengan baik, maka insya Allah sehat. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa kok pakai bismillah? Proteksi itu kalau mau makan. Kenapa pakai tangan kanan itu juga kesehatan itu dan seterusnya dan sebagainya gitu ya. Kita aja mungkin namanya jamnya sudah pas. Jadi insya Allah kalau kita mudah-mudahan bukan corona aja, SE atau GL nya ada yang SE Toyota maksudnya. Bisa ini tak usung corona ya. Saya itu usung minggu Camry itu apa ya. Mudah-mudahan jamaah Islam diberikan perlindungan oleh Allah dari segala musibah penyakit atau apapun. Kita memohon pada Allah Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan dan anak dunia dan Allah berfungsi. Ya pada kami kemudian dari jalan yang kita mau semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Engkau lah yang menciptakan kami, ya Allah. Engkau lah yang mendaki segala yang terjadi dalam diri kami. Kami benar-benar berserah diri kepada Allah atas apapun yang terjadi dalam diri kami. Apakah kehendak itu kami senangi atau mungkin tidak kami senangi, tapi berikan kesadaran dalam hati kami ya Allah bahwa semua kehendak adalah yang terbaik dari untuk kami. Walaupun mungkin kehendak tidak kami kehendaki ya Allah, tapi mungkin Kau bermaksud untuk menghapus dosa kami, untuk mengangkat derajat kami ya Allah. Karenanya jadikan kami ridho atas segala kehendak-Mu ya Allah. Maka itu kami berharap ya Allah, berkahi hidup kami, berkahi usia kami, berkahi keluarga kami, berkahi terutama anak-anak kami ya Allah, berkahi jamaah kami semuanya, berkahi bangsa dan negara kami serta saudara-saudara kami di seluruh penjuru dunia ini ya Allah, yang seiman sekeyakinan ya Allah, dari segala musibah penyakit atau apapun ya Allah. Tunjukkan bahwa syariat-Mu ini, kalimat-Mu ini ya Allah memang betul ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa dengan mengikuti syariat Islam kami benar-benar Kau lindungi, mulia, bahagia, selamatkan dan tak jauhkan dari segala keterlibatan sebagaimana Kau lindungi bagi Rasulullah dan umatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini bisa kita akhiri kajian subuh kita. Semoga bisa memberikan manfaat dan hidayah untuk kita semua. Dari panitia dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Assalamualaikum